Hai guys, welcome to Zenius Learning Podcast. Nah, kenalin, gue Cindy. Hari ini gue bakalan ngobrol-ngobrol nih sama Rino dan Ramon tentang hubungan remaja dan orang tua. Nah, tapi sebelum itu, buat lo yang baru pertama kali nonton dan belum familiar sama Zenius itu apa, nah, gue jelasin. Jadi, Zenius adalah bimbel online, guys. Nah, jadi kami di sini punya materi pembelajaran, soal-soal, dan juga live class ya. Materi yang kami cover itu mulai dari SMP, SMA, dan persiapan tes untuk SNBT gitu. Nah, jadi hopefully nih kalau misalnya lo pakai Zenius, itu hasil belajar lo tuh bisa jadi lebih mantap gitu. Oke, nah kayak gue bilang tadi, gue hari ini mau ngobrol-ngobrol sama Ramon dan Rino. Halo guys. Halo. Jadi hari ini kita mau ngobrol. Oke, jadi ada masalah apa guys? Ini warna apa yang bikin mager? Tunggu. Oh. Warna Langsung tahu. nyerah. Hijau. Oh, jauh dari mana? Oke. Itu aja guys. Gimana? Ya, jadi ini guys, kalau gue ya denger topik gitu ya, hubungan antara remaja sama orang tua. Yang pertama kali kepikiran itu pasti konflik. Mungkin gue kebanyakan nonton drama sih. Tapi yang gue kepikiran itu, soalnya dari pengalaman, dari observasi gitu ya. Kita lagi remaja nih, masa-masa remaja itu kan lagi ini ya, lagi edgy-nya gitu. Kita masih remaja. Kita udah enggak. Tapi jiwanya masih edgy. Nah, gue yang pertama kepikiran tuh itu konflik gitu. Nah, kalau you guys pertama kali dengar topik itu apa yang pertama kali kepikiran? Hidayat. Bukan dong, Safala. Sebenarnya antara golongan tua dan golongan muda tuh ya emang udah dari lama ya pasti akan selalu ada konflik kepentingan. Sebagai contoh peristiwa Rengas Dengklok. Rengas Dengklok gitu. Tahu aja dia. Terima kasih loh. Apa tadi? Peristiwa Rengas Dengklok. Aduh. Iya. Itu kan golongan tua sama golongan muda. Karena biasanya yang lebih tua itu cenderung lebih konservatif. Jadi ngelihat ini apa nih, the safest choice out there untuk minimize risk itu apa? Sebetulnya kalau menurut gua karena mereka bentar lagi kita ya. Tapi karena data yang didapatnya udah banyak. Jadi udah bisa optimize. Kalau lu taunya segini ya lu bakal prosesnya banyak. Ya. Tapi kalau lu remaja lu masih dikit segini, lu ya udah gas aja lah. Iya. Jadi yang muda cenderung kalau tadi yang tua cenderung untuk minimize risk, meminimalkan risiko. Yang muda cenderung untuk maximize reward. Jadi nyari reward yang hasil yang segede-gedenya. Ya, jadi, itu tadi karena taunya masih dikit kan. Jadi akan ada saatnya kita semua jadi membosankan. Loh, saya sudah mulai ngomel-ngomel di Twitter. Aduh, ini kok anak muda gini banget ya? Gue juga. Anak muda. Ada ini sih yang mulai rada kerasa mah. Dulu bokap gue kalau misalkan gue pulang malam gitu. Lu mah nggak pernah lu nggak ngerasain jadi orang tua. Lu belum ngerasain jadi orang tua. Jadi ya mungkin ntar juga lu kerasain. Bener nggak? Kerasa nggak? Belum jadi orang tua sih kebetulan. Tapi umurnya makin naik, makin nambah gitu, mulai mempertanyakan juga sih banyak keputusan gue waktu masih berapi-api dan masih muda. Setuju sih. Memang sumber konfliknya mungkin dari itu ya, beda pemahaman. Iya. Lebih ke ya kayak tadi Rino bilang ya, pengalaman yang lu dapat udah seberapa banyak sehingga kan itu yang membentuk pandangan lu terhadap dunia kan. True. Makin banyak ya lu makin banyak yang bisa diperhitungkan. Kayak misalkan lu selama tumbuh nggak pernah mikirin tentang duit. Begitu lu udah dewasa lu butuh duit ya kan, lu jadi harus explore lagi nih apa ya yang gua bisa ini. Kerasa sih. Itu jadi hemat tisu di rumah. Sama ini sih sama pertanyaan question.
hidupnya ngasih pertanyaan apa ke lu. Nah, ya. Kalau hidupnya orang tua mungkin pertanyaannya A gitu. Hidup yang muda-mudanya, hidup anaknya gitu. Belum tentu Dikasih pertanyaan. Bukan belum tentu, pasti pertanyaannya beda. Karena kan zaman pasti berkembang terus, tantangannya beda-beda. Dulu mana kepikiran sih kita bisa belajar lewat HP gitu, bisa kerja dari rumah gitu. Iya. Nggak mungkin kepikiran gitu. Zaman tahun 80 gitu, 80 90-an gitu. Tapi ini nggak tahu fun fact apa enggak. Ini fact, tapi nggak tahu funnya apa enggak. Oke. Dulu itu gue punya PC di rumah dan gue emang nggak maniak sih, tapi emang sering banget pakai buat ngegame, buat apa segala macam. Sampai suatu hari ketika gue nanya PR, kalau nanya ke bokap gue biasanya dijawab. Kalau nanya ke nyokap gue, ngapain tanya mama? Tanya aja sama komputernya sana. Nah sekarang Bisa tanya. Saya bisa tanya komputer. Bahkan bisa tanya. Iya, Oh, iya. itu Zenbot ini ada fitur baru premium ya. Zenbot premium itu bisa lu pakai untuk nanya-nanya pertanyaan, tinggal dicekrik. Nah. Zenbot premium aja nih, nggak ada Zenbot Pertamax. Jadi gimana? Jadi Zenbot Solar. Zenbot premium tuh udah ini subsidinya udah dihilangkan buat. Iya. Oke, guys. Got it. Oke, jadi yang gue tangkap nih dari yang lo lihat gitu ya, kita tuh ke-expose sama informasi yang berbeda nih gitu. Jadi concernnya tuh beda juga gitu ya. Do you think komunikasi juga nggak sih? Kayak, I mean kalau misalnya beda nih informasi gitu ya, lo pahamnya beda gitu. Kalau misalnya komunikasinya lancar, lo berdua nih misalnya lo sama orang tua lo tuh bisa Bertiga dong. Bisa aja berdua. Berlima bisa juga. Nah misalnya lo sama orang tua lo gitu ya, beda pendapat, tapi kalau misalnya komunikasinya lancar, lo bisa ekspresin apa yang lo butuh, dan gitu juga orang tua lo. Gimana? Harusnya lancar gak sih? Kok komunikasi? Waduh. Soalnya Tapi kalau gini, kalau kita ngebandingin sama orang tua kita, maksudnya mungkin kalau misalkan sekarang yang nonton SMA gitu, mungkin gua nebak kurang lebih kan lahirnya di 2000-an. Lahirnya di 2000-an. Orang tuanya kurang lebih di 70-80-an. Itu udah nggak terlalu, udah rada modern lah. Tapi kalau misalkan orang tua gua nggak tahu sih orang tua lu, gua lahir di tahun sekian, orang tua gua orang tua gua lahir di tahun sekian. Orang tua gua itu sama sekali nggak punya akses buat mempertanyakan orang tuanya. ya. Jadi Same. jadi yang mereka tahu parenting itu gitu. Sehingga pasti ke bawah gitu. Walaupun orang tua gue mikirnya udah gini. Ya itu kan zaman dulu. Ya zaman sekarang beda lah, pasti gini. Tapi kan yang zaman sekarangnya yang dimaksud sama orang tua gue itu bukan zaman sekarang, tapi zaman sekarang waktu dia muda, kebayang? Waktu dia muda dia pengen digituin. Ya. Sehingga dia berusaha untuk begitu. Ya. Tapi belum tentu itu adalah apa yang gue pengen. Ya, in most cases kayak gitu sih. Nah, jadinya berantem lagi. Maksudnya bukan berantem sih, selisih paham lagi. Beda ini lagi, beda view-nya lagi gitu. Menurut lu gimana, Man? Sebenarnya kalau ada selisih paham, tinggal dibutuhin aja. Gimana ya? Itu fenomena yang definitely gue sering temuin sih, terutama ketika gue ngajar. BTW beberapa murid itu merasa cukup dekat sehingga curhat ke gue. Cewek pasti muridnya? Enggak, Cowok? ada yang cowok juga. Wow. Kan murid tuh ada murid cowok, ada murid cewek. Oh iya. Itu ada yang curhat ke gue. Terus nggak kebanyakan sih, cukup banyak yang masalah, yaitu tadi bokapnya pengen apa dulu nggak kesampaian, nih diturunkan, diwariskan ke anaknya. Bahkan ini BTW lagi, bokapnya mantan gua dulu pengen masuk ITB. Kagak kesampaian. Mantan yang mana, Mon? Yang terakhir. Terus kagak kesampaian. Yang ke-20. Terus
diwarisin ke mantan gua kagak kesampaian juga masuk ITB. Makanya waktu pacaran sama gua, cenah katanya seneng banget punya calon mantu anak ITB. Kenapa nggak terus, Mon? Hah? Ini diskusinya udah lain. Terus kenapa nggak terus, Man? Ya itu apa namanya, bahwa hal yang kayak begitu itu juga kejadian di banyak orang yang sampai turun menurun gitu ya. Gue ngelihatnya kadang agak apa ya, kasihan juga sih, karena lu yang pengen, lu yang gak kesampean, kenapa orang lain yang suruh nerusin? Ya even if itu darah daging lu sendiri, dan ya mungkin ada sense of perasaan yang lu ikut puas ketika darah daging lu juga itu. Tapi kan belum tentu itu yang dimauin kan, karena pada akhirnya ini dua orang yang berbeda. True. Gitu. Balik lagi ke pertanyaan juga sih. Pertanyaan tiap zamannya beda. Kalau dijawabnya pakai jawaban yang orang tua kasih. Gue nggak ngomong pasti salah, tapi udah ngegeser gitu. At least waktunya udah ngegeser. Jadi belum tentu relevansinya serelevan waktu orang tua kita muda. Pas itu kejadian sama mereka. Kayak contohnya waktu tahun 2012-an something, itu kan ini ngomongin jurusan ya, jurusan tambang minyak itu lagi hype-nya. Bener kan? Iya, bener. Lagi hype-nya, wah semua masuk ini, jadi banyak banget yang daftar jurusan ini. Terus kenapa masuk minyak? Ya kata orang tua prospeknya bla bla bla. Not knowing that tahun 2017 2018 ya sekitar itu harga minyak dunia negatif. Terus ini layoff massal. Kayak sekarang. Ya dan beberapa tahun kebelakangan yang naik adalah IT. Right. Apakah akan kejadian itu enggak? Ya kita nggak tahu. But then ya pasti ngelihat sekarang kondisinya banyak yang butuh bla bla bla. Oh ya udah masuk situ. Padahal kan untuk bisa terjun ke industri itu kan nggak langsung. Jawaban itu selalu terlambat. Karena pasti dikasih dulu tantangannya kan. Nah tapi jawaban yang lama kemungkinan besar nggak bisa menjawab pertanyaan yang sekarang gitu aja kan. Di most cases lagi. Di most cases, ya nggak semuanya, tapi kebanyakan kasusnya begitu. Got it. Jadinya ya apa ya? Jadinya beda cara ngelihatnya gitu. Kayak misalkan lu punya bola, aduh kesut nggak? Enggak. Lu punya bola, orang tua lu ngelihat dari sini gitu. Ya lu ngelihatnya dari sini gitu. Yang bukan bola, tabung. Kenapa? Nih, nih lu punya lu punya tabung nih begini nih. Ya. Gua ngeliatnya dari sini. Nah, dia ngeliatnya dari sini, maka akan kelihatan lingkaran. Orang tua lu mungkin ngelihatnya dari sana, kelihatannya begitu. Jadinya ya beda aja cara. Right. Oke. Nah, itu udah clear tuh bagian situ ya. Berarti ada gap lah pokoknya. Jadi nggak saling ngerti, dan kalaupun mau diaplikasiin tuh konteksnya udah beda. Singkatnya kan kayak gitu ya. Nah, waktu dulu itu kejadian sama lu, of course kan kayak kita masih bingung gitu nggak sih, kayak apa sih ini kok mama ribet banget sih. Mama kita mungkin kayak apa sih ini bocah nggak nurut dan lain-lain. Nah ini jawabannya bisa dua sih, jawaban ideal sama apa yang lu alamin waktu itu, cara lu selesain masalah kayak gitu tuh gimana? Karena menurut gue ini poin yang penting banget nih buat share gitu ya, apa yang lo lakuin dan apa yang lo harap lo lakuin waktu itu dalam ya itu tadi resolving konflik atau ya selisih paham lah sama orang tua. Gimana? Lu dulu? Bebas. Ya udah. Sin. Nah. Jadi gini guys. Kalau gue selalu mikirnya gini. Ini mungkin premisnya nggak berlaku buat semua orang, tapi premis yang buat gua works adalah sebetulnya orang tua tuh nggak pengen anaknya terjerumus. Intinya itu, kalau menurut gua, sehingga mereka akan ngejauhin anak-anaknya, ya gua lah ya, akan ngejauhin gua dari hal-hal bahaya
Yes. Contohnya waktu kita kecil, kita di pinggir, kita lagi main di pinggir kasur, sama orang tua kita diawasin jangan di pinggir ntar jatuh gitu. Ya, kalau gua ekstrapolate ke ketika gua gede gitu, misalkan ketika pas gua memilih jurusan misalkan, kan sering berantem nih sama orang tua, maksudnya nggak cuman itu, banyak lah ceritanya, berantem apa? Guntrang. Itu orang tua pada dasarnya ya cuman supaya lu aman aja, supaya lu nggak apa namanya, Celaka lah ya. lu nggak celaka, intinya sebenarnya gitu. Sehingga perspektifnya orang tua ya cukup clear. Tapi yang perlu diperhatiin juga kalau menurut gua, nggak semua niat baik itu keterimanya baik. Ya. Kalau misalkan lu ada orang lagi lari-lari dikejar, kalau lu ngebantuin orang yang lagi dikejar, belum niat lu baik loh ngebantuin orang yang lagi dikejar gitu. Tapi yang dikejarnya mungkin maling. Jadi lu jadi melakukan hal yang salah, padahal niat lu baik. Oke, ya. Jadi, maksud gua niat baik itu nggak selalu keterimanya baik. Ya. Itu dari sisi orang tuanya. Kalau dari sisi anaknya, yang menurut gua sih nomor satu jangan overreaktif. Karena kesannya biasanya begitu datang hal yang nggak enaknya begitu langsung orang tua gua nggak ngerti gua, langsung ribut gitu, langsung kayak seluruh dunia langsung ya kayak Aku banget. kayak me versus the world gitu, kayak semua. Terus kan biasanya nggak cuma orang tua doang kan, biasanya sama om tante juga. Ya, waduh. Wah. Terus ntar orang tuanya minta bantuan ke om tantenya si anaknya gitu. Bilangin itu. Nah, gitu-gitunya. Jadi kesannya semuanya langsung neken gitu. Ya. Pesan gue sih satu, jangan reaktif. Karena nggak beres dengan reaktif gitu. Ya, Jelasin coba, maksudnya nggak reaktif tuh gimana? maksudnya reaktif. Be proaktif. Oh. 7 Habits. Reaktifnya maksud gue jangan natrium gitu. Aduh. I expect that. jangan impulsif. Ya, jangan Begitu ada langsung ngelawan. apa ya, lu bikin reaksinya mikir dulu gitu. Jangan langsung emosi, jangan emosional reaksinya. Terus yang nomor 2, lu pikirin, lu bikin argumen gitu. Kita sebetulnya angkatan kita, mungkin angkatan bawah-bawah kita udah cukup diberkati oleh kemampuan untuk mempertanyakan orang tua gitu. Di zaman orang tua gua dulu ya mana bisa ya, tadi gua udah sempat ngomong gitu. Lu coba inin aja, apa namanya, coba bikin mediasi lah dalam tanda kutip. Lu ngomong ke orang tua lu, nih gue pengennya ini, kenapa gue pengennya ini, karena alasannya ini. Kenapa lu pengennya itu, maksudnya kenapa bapak ibu kok pengennya itu sih, kan gue nggak begitu gitu. Nah dari situ diharapkan sih dapat yang lebih enak gitu ya, yang lebih menguntungkan kedua belah pihak. Intinya kan sebetulnya most problem di kehidupan kita intinya kan nyari jalan tengah, nyari kompromi sih. Iya, nyari necessarily jalan tengah. Maksud gua nyari yang ya udah deh. Ya. Yang semua pihak ya udah deh. Gitu. Setuju. Tapi gini itu kan idealnya kayak gitu ya. Lu bisa diskusi nih sama orang tua lu. Tapi gue dengar bukan pengalaman pribadi. Gue dengar banyak banget kasusnya tuh orang tuanya nggak mau dengerin nih. Gini, ya ini yang gue alamin sih. At the end, waktu itu ya sebenarnya gue setuju dengan poin banyak ini. Tapi masalahnya adalah ketika lo masih muda, darah muda tuh benar-benar bergejolak. Darahnya para remaja gitu. It's so hard not being reactive gitu loh. Right. Gue setuju. Jadinya ya lu butuh waktu untuk bisa develop skill itu. Ya. Makanya setuju banget. Akhirnya kalau gue sih dulu ngakalinnya adalah dengan ya udahlah gue iyain aja dulu. Masalah gue ngapain ya lihat ntar aja. Paling ntar kalau ketahuan nggak ngikutin dimarahin gitu kan. Apa yang beda gitu kan. Toh gue dimarahin anyway gitu kan. Bener kan? Gue dimarahin anyway gitu.
apa ya? Gue jadinya mikir mending gue minta maaf karena gue lancang daripada gue minta izin kagak boleh. Nakal itu nggak boleh. Iya. Kalau ketahuan. Iya benar. benar. Sesat. Aduh. Nah, akhirnya gitu sampai akhirnya ada suatu kejadian, gue udah nggak tahan lagi, ada intervensi. Gue yang diintervensi sebenarnya. Gue dengan suara bergetar. Tangis, aduh lebay banget. Air mata berlinang. Lebay sih. Tapi akhirnya gue ngomong, biarkan gue gagal. Kalau emang gue gagal, ya itu keputusan gue gitu loh. Nggak usah apa namanya ikut tanggung jawab. Toh gue yang gagal gitu loh. Kalau misalkan gue gagal karena ngikutin bokap nyokap, ya gue akan nyalahin bokap nyokap. Karena that's what you want, not what I want gitu loh. Makanya dan sejak itu ya rada mundur sedikit lah bokap nyokap gue. Ya udah dibiarin lah. Tapi ya itu butuh bertahun-tahun untuk gue berani ngomong enggak, ini yang gue mau. Kalau emang gue gagal ya udah kegagalan gue gitu loh. Gue tinggal bangkit lagi aja gitu. Right. Ini kebetulan gue dapat ya gue kan baru nikah tahun kemarin. Gue dapat insight dari orang tua. Ini menarik sih. Orang tua enggak baik dari orang tua gue dan orang tuanya istri gue. Dua-duanya, maksudnya kedua belah pihak itu ngomongnya mirip, yaitu sebetulnya orang tua sampai kapanpun sama anaknya itu selalu nganggep anaknya itu anak kecil. Kerasanya gitu sih. Iya, jadi kayak misalkan gini deh. Ini posisinya gue udah nikah. Tapi kalau misalkan gue udah nikah dan gue di umur segini gitu, gue mau jalan ke Bandung, gue masih ditanya-tanyain gitu. Ya iyalah, gue juga nanya kalau lu jalan ke Bandung. Kenapa nggak naik kereta gitu? Bukan gitu dong, Mon. Iya. Ayolah, Mon. Iya. Maaf. Lu berangkat jam berapa? Nanti di jalan gimana? Yang gitu-gitulah. Yang sebetulnya ayolah, gue today years old gitu. Gue today years old untuk dan gue udah menikah dan gue udah bawa orang lain gitu di gue. Tapi itu masih akan selalu begitu dan ya udah. Itu nggak akan berubah menurut gue. Shouldn't be a problem sih ya. Ya itu bakal jadi problem, tapi ada kalanya ya udah deh gitu. Tapi kalau intervensinya terlalu nyebelin, ya kayak gue akan mengambil action yang sama gitu kayak si Ramon jadinya. Karena memang enggak, ini keputusan gue nih. Ini keputusan gue. Lu mau ngasih saran boleh, tapi ada kalanya ini gue harus tanggung jawab sama keputusan gue sendiri gitu. Karena kan sama juga sama milih jurusan. Nah, balik lagi. Gue selalu ngomong kalau misalkan gue tahu nih ada murid gue yang konflik sama orang tuanya soal jurusan. Terus kan biasanya dulu gue di bimbel offline, terus orang tuanya suka jemput kan. Terus kadang-kadang suka ngobrol gitu sama orang tuanya, sama anaknya juga. Gue kadang-kadang suka ngomong ke orang tuanya, Pak atau Bu, yang nanti kuliah kan anaknya, yang ngerasain kuliahnya akan kayak apa kan anaknya, bukan bapak atau ibu. Kebayang nggak maksud gue? Kebayang. Terus jadi lo yang berantem. Sama orang tuanya. Tapi gue pernah terjebak di tengah perdebatan orang tua sama anak masalah jurusan. Awkward nggak? Awkward banget. Maksudnya udah beres nih lesnya. Nah, gue privat kan. Udah beres lesnya, terus ibunya nyamperin. Ibu angkatnya sebenarnya nyamperin. Ya ini gimana perkembangannya? Ya gue laporin aja. Ini sebenarnya udah bisa gini. Ya ini saya sih pengennya, waduh. Terus anaknya cerita anaknya juga. Enggak lah, sampai sempat nangis juga anaknya. Kan gue mending bikin grup WA tahu nggak gini sih? gue cepet tulang gitu kan. Tapi ya gue harus nengahin kan. Akhirnya nggak harus sih. Gue merasa harus nengahin ya kan. Terus my noble moral. Get it. Ya gue akhirnya oke lah, gini Bu, ya gue jelasin aja, kalau misalkan si ini masuk ke sana, ya nanti jadi sayang dengan potensialnya dia, soalnya dia lebih jago bla 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 bla. I see. Gitu. Terus seminggu kemudian UN udah nggak ada kabar lagi.
Masalahnya orang milih jurusan kan satunya lagi adalah lu 17 tahun lu sekolah SD, maksudnya nggak 17 tahun sih, maksudnya dari TK, dari TK umur 4 tahun lah, 13 tahun SD lu sekolah sampai umur 17 gitu. Tiba-tiba suddenly eventually di umur 17 lu harus milih jurusan. Itu dia. Pilih masa depan lu. Without knowing. Ini bakalan berdampak. Wah, ini apa? Tiba-tiba gue suruh milih jurusan gitu. Ya. Sehingga Betul, orang tua dengan mudahnya masuk tuh. Terus, nah ini nih lu nggak tahu kan, nih gua kasih. Tapi ada beberapa anak yang memang udah mikirin gitu. Ya. Ini urusannya juga sama orang salah milih jurusan, apa data yang sama. Apa? Yang kemarin lu sempat share di Twitter itu. Yang ada beberapa orang yang jadi ada kuesioner gitu. Gue nggak tahu ini kuesionernya legit valid atau enggak. Tapi yang jelas dia dia bikin sebaran data gitu. Banyak orang yang ngerasa salah jurusan ya. based on gue lihat itu sih. Ya, jurusan. Ya. Got it. Gitu. Salah satunya mungkin gara-gara itu juga. Tapi jadinya konflik gitu. Sebelum lu milih dan lu ngerasa salah, lu konflik dulu sama orang tua. Iya, pasti. Tapi itu ini sih menarik sih. Karena memang kita tuh dari kecil ya sampai ya usia-usia sebelum puber gitu kan. Itu banyak keputusan di hidup kita itu yang diambil sama orang tua kan. Setuju. Karena emang kita ya belum paham juga dan lain-lain gitu. Setuju. But then puberty happen. Terus lu tiba-tiba ya memang trennya kayak gitu, lu harus pilih jurusan, nggak tahu apa-apa. Dan I think ya di situ banyak konflik sih. Pertama si anaknya tuh nggak bisa ekspresin apa yang dia mau gitu kan. Terus juga ya lagi edgy-nya gitu, emosional segala macam, nggak bisa bikin keputusan yang rasional dan lain-lain. Itu satu. So ya banyak problem. Nomor 2-nya juga di diri sendirinya juga ada banyak sekali perubahan. True. Jadi kadang-kadang lu di umur segitu juga lu nggak ngerti apa yang terjadi sama diri lu sendiri. Yes. Somehow semua hal berubah dengan sangat cepat. Iya. Physically, mentally, elunya sendiri dan lingkungan sekitarnya juga. Gitu. Yes. Dan kerasa kayak banyak banget masalah nggak sih? Apa gue dong ya? Lu gimana? Ya, tapi gitu sih. Tapi ya sih. Gue SMA relatively coasting by aja sih. Karena emang lu nerd. Iya, karena gue nerd. Ya kan. 2 karena gue nerd, gue jadi banyak yang minta contekan kan. Jadi nggak ada yang berani ganggu gue. Soalnya kalau ganggu gue kagak gue kasih contekan. Gak ada. Iya. Terus tadi gue nemu poin penting sih dari yang kalian ceritain gitu. Tadi kan Ramon kayak kalau misalnya ada nggak setuju, udah nggak bisa bikin orang tua yang ngerti gitu, terus ya udah lu lakuin diam-diam di belakang, tunggu dimarahin aja. Gue gitu juga. Tapi kalau gue looking back ya, gue review lagi nih, ada beberapa hal yang kalau misalnya gue ngelakuin itu kayak gitu, hasilnya tuh malah jadi nggak maksimal. Karena dengan kayak gitu, gue tuh jadi ngediskon nih apa yang orang tua gue sampein ke gue gitu ya. Nggak gue dengerin, karena waktu itu yang gue pikir kayak udah hidup gue gitu, gue jalan aja gitu, terus nubruk yang harusnya tuh bisa dihindari dengan take advice dari orang tua lo yang harusnya ya pengalamannya lebih banyak lah ya, harusnya gitu. Nah menurut you guys ada jalan tengah nggak sih dari situ? Oh iya, gue lihat gue. Ini masih align sama yang waktu itu nih. Yang mana tuh? Pengalaman adalah guru yang terburuk. Guru terbaik ya tidak pernah mengalami pengalaman orang lain. Betul. Iya kan, tidak pernah mengalami. Yes. Apa namanya? Jalan tengah tuh sebetulnya yang tadi Ramon udah ngomongin, hampir selalu nggak ada jalan tengah. Hampir selalu di most cases nggak ada jalan tengah. Misalkan perjanjian Warsawa. Bukan. Apa namanya yang Belanda? Molotov, Belanda Linggarjati gitu. Itu sangat merugikan Indonesia pada waktu itu. Ini gue ngambil contohnya jauh banget ya, tapi maksud gue setiap kesepakatan tuh pasti ada yang lu susah nyari nolnya gitu. Pasti satu ada yang plus, satu ada yang minus gitu. Pasti berat ke salah satu pihak. Tapi ya lu nyari sweet spotnya bukan nyari jalan yang benar-benar tengah, tapi effortnya lu mau lakuin aja. Yang effortnya yang semua orang
bisa afford untuk ngelakuin. Buat gue nggak ada yang lebih bagus sih. Gue setuju. Tapi yang lebih gue condong untuk lakuin adalah ya ini hidup gue. Kalau sukses gue yang sukses, kalau gagal ya gue yang gagal gitu loh. Right. Kalau sampai gue nurutin orang, ya syukur kalau sukses kan. Yep. Oke, gue bisa terima kasih bisa apa. Kalau gue gagal, orang nggak akan mau disalahin. Pasti, oh ini salah lu. Ah kan gue cuma nyaranin. Tapi maksa. Oke, got it. Kalau gue utamanya, maksudnya ketika ada konflik kayak begitu, yang utama banget menurut gue jangan bodoh. Maksudnya jangan bodoh tuh gini, lu salah, kalau lu salahnya baru, kalau salah karena lu nggak tahu, itu nggak apa-apa menurut gue. Kebayang nggak? Ya sakit sih. Setuju, ya. Sakit sih, jatuh sih, berdarah-darah sih. Tapi kalau lu karena nggak tahu, itu lu cuman salah tapi nggak bodoh. Tapi kalau lu udah tahu, udah dikasih tahu sama orang, misalkan, terus lu tetap lakuin hal yang, misalnya lu jangan masuk sumur ntar kejeblos gitu. Maksudnya jangan loncat ke sumur ntar lu nggak bisa keluar lagi gitu. Terus lu lakuin, itu bodoh gitu menurut gua. Bodohnya bukan karena cobain bukan karena itu ya. Tapi lu udah dikasih tahu, konsekuensinya udah jelas. Lu udah tahu konsekuensinya buruk buat lu, tapi tetap dilakuin. Itu bisa disummarize dengan satu kata. Kan? I told you so. Iya. Setuju. Iya. Tapi dan salah tuh nggak apa-apa gitu. Ya mungkin salah yang besar. Ya. Oke lah. Maksudnya kita tiap hari tuh bikin salah gitu. True. Dan dari situ kita belajar gitu. Yes, gue setuju banget itu sih. Dari kesalahan kita belajar. Tapi gue ada tambahan sedikit sih. Kayak kesalahan dan kerugian yang lo dapet itu tuh mungkin bisa di-minimize dengan cara lo bisa nih dengerin nasihat dari orang, misalnya dari orang tua gitu ya. Tapi lo filter. Nah, filter yang bagus yang mana, yang jelek yang mana, itu emang butuh latihan sih. Ya, gue setuju. Ambil dengan sejumput garam aja. Take it with a grain of salt. Beberapa kasus ya sih. Enggak, ini apa, sendal Jumatan. Oh iya, ambil yang bagus, buang yang jelek. Ya. Benar sih. Pengalaman. Oh, makanya sendal lu banyak. Ya. Got it. Oke, guys. Pesan-pesan terakhir. Enggak, maksudnya ini deh. Sebelum dikubur. Kita take away deh dari kalian buat summarize ya tadi. Silakan. Oke. Gue ini karena konfliknya dua belah pihak, jadi gue kasih ke dua-duanya. Satu, buat orang tua, nggak setiap keputusan yang lu ambil itu pasti lebih baik daripada keputusan yang anak lu ambil. Ini gue kayak ngeguruin ya, padahal gue juga belum jadi orang tua. Tapi maksud, guru. Hah? Kan guru. Iya, kan guru, loncat-loncat. Nah, tapi intinya adalah lu nggak mungkin ketahuilah bahwa nggak semua hal lu tahu gitu. Lu harus admit itu dulu gitu. Right. Jadi ketika misalkan anak lu tahu sesuatu yang lu nggak tahu, ya it's okay gitu. Ya emang lu nggak tahu aja. Blind spot itu selalu ada gitu. Jadi ya dengerin aja dulu. Jangan langsung dibantah terus langsung nggak boleh. Ya ibaratnya kalau anak lu anak lu ketemu api, jangan langsung nggak boleh itu api panas segala macam bla 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 bla. Suruh cobain aja dulu. Banjurin bensin. Enggak dong. Bercanda. Cobain aja dulu, anaknya suruh nyobain. Oh iya panas. Abis itu kan pasti nggak mau kena lagi. Okay. Nah, yang nomor 2 buat anak-anaknya yang punya konflik sama orang tua, ya kayaknya semua anak sih. Tapi jangan mikir bahwa orang tua lu evil. Lu coba lihat juga. Kalau tadi gua orang tua suruh ngelihat pakai kacamata anak, begitu juga sebaliknya gitu. Tapi gue yakin yang nomor 2 itu jauh lebih susah. Ya. Karena orang tua itu pernah jadi anak. Anak belum pernah. Anak belum pernah jadi orang tua, sehingga si anak tuh pasti ada hal yang
dia nggak bisa lihat at that time gitu. Kalau orang tua bukan nggak bisa lihat pada waktu itu, tapi nggak kelihatan karena skupnya kurang luas. Kebayang nggak sih? Kalau tadi dilihatnya sama anak, si orang tuanya udah punya banyak pengalaman, tapi bukan karena waktu gitu. Tapi kalau si anak mah udah jelas karena waktu gitu. Karena umur dia masih segitu, pengalaman dia belum nyampe situ gitu. Betul. Ya pengalaman kita dulu juga gitu waktu masih jadi anak-anak. Sehingga lu nggak bisa 100% ngebantah orang tua lu. Sesimpel karena orang tua lu lahir duluan. Maksudnya lahir duluan. Ini gue kayak ngasih nasihat kayak orang tua zaman dulu, lu jangan ngebantah orang tua. Tapi maksud gue bukan gitu. Maksud gue adalah dengan orang tua lu lahir duluan, maka mereka lebih tua. Dia punya pengalaman yang pasti lebih, nggak pasti sih, tapi lebih banyak gitu. Dan dia tahu rasanya jadi anak-anak, tapi lu nggak tahu rasanya jadi orang tua. Right. Ya. Begitu sih kalau dari gue. Tapi ya sih, Mon. Sebenarnya banyak yang mau gue omongin udah diomongin Rino sih, tapi mungkin kalau gue mau nambahin komunikasi sih, karena banyak masalah tuh beresnya ketika lu komunikasiin, when you air it out gitu loh. Baik itu dari orang tua ke anak ke orang tua. Toh sekarang konseling keluarga itu satu sudah murah, BPJS cover ya kalau nggak salah. Gue ya. Nggak tahu juga sih gue. Accessible lah, yang jelas sudah banyak yang ini. Jadi ya perbaiki komunikasi lah. Apapun masalahnya, kalau lu bisa komunikasiin dengan jelas, kan makin banyak kepala yang bisa ikut bantuin mikirin kan. Hopefully lebih mudah terselesaikan. Got it. Gitu. Great advice. Thank you guys. Thank you. Buat sharing hari ini. Semoga ini berguna buat lo yang ngerasa bisa relate nih sama masalah yang tadi dibahas. Atau ya kalaupun gak relate ya semoga ada yang bisa diambil ya. Oke guys, nah buat episode kali ini segitu dulu. Tapi buat kalian nih yang ngerasa bisa relate gitu ya sama obrolan kami tadi, dan lagi ada di situasi yang seperti itu, kalian ada bingung-bingung gitu ya atau apa, terutama lagi bingung nentuin jurusan buat kuliah nanti gitu. Nah, lo join aja Zenius. Subscribe ya, karena kami itu selain kami kasih materi gitu ya, ngajarin materi-materi yang emang lo butuhin buat passing the test gitu ya, kami juga bisa gitu ya, ada tutor-tutor yang bisa ngasih lo arahan nih gitu. Lo bisa tanya-tanya misalnya di live class gitu ya. Nah itu bisa lo tanya-tanya supaya lo jadi makin mantep nih, lo jadi inform gitu ya, lo jadi banyak tahu hal-hal, dan lo jadi inform, bisa lo jadi firm juga, dan ya hasilnya lo bisa yakin sama pilihan lo, dan juga lo bisa ngeyakinin orang tua lo buat paham situasi lo dan apa yang lo pengen dan yang lo butuhin sekarang. Oke guys, segitu dulu, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.